3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 dengan saya sendiri Muhammad Ilham Garisan. Sebelah saya Saputra. Saya Titi Salsabila Alia. Saya Sasi Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerja panas dan energi yang telah kami susun rapi di kelompok 8 ini. Baiklah, inilah dia presentasi. Dimulai. Kimia fisik. Kimia fisik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat-sifat fisik. Kimia fisik. Kimia fisik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat-sifat fisik dari materi dan proses-proses kimia menggunakan prinsip-prinsip fisika. Ini melibatkan studi tentang energi, termodinamika, kinetik reaksi, struktur molekul, dan berbagai fenomena fisik lainnya yang terlibat dalam interaksi molekul. Selanjutnya ada konsep dasar dari energi dan panas. Yang pertama itu energi potensial. Ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau komposisi dalam kimia ini dapat berujung pada energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antara atom-atom dan juga molekul. Yang kedua itu ada energi kinetik. Ini adalah energi yang terkait dengan gerakan partikel-partikel atau atom, molekul, dan lain-lain. Dalam kimia, ini mencakup energi kinetik molekul-molekul yang bergerak dalam suatu zat. Selanjutnya, konsep dasar itu ada energi aktivasi. Ini adalah energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Reaksi kimia hanya terjadi jika energi aktivasi tercapai. Terus kedua ada perubahan energi atau yang disimbolkan dengan delta E. Ini adalah perubahan energi yang terjadi selama suatu reaksi kimia. Jika energi dilepaskan, maka reaksi dikatakan eksotermik, sedangkan jika energi diserap, reaksi dikatakan endotermik. Lalu, hukum kekekalan energi ini adalah prinsip bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Dua, entalpi adalah jumlah energi yang dalam sistem merupakan kombinasi dari energi dalam bentuk potensial dan kinetik. Perubahan entalpi delta H digunakan untuk mengukur perubahan energi selama suatu reaksi. Tiga, hukum termodinamika. Ini adalah prinsip-prinsip yang mengatur perubahan energi dalam sistem. Salah satunya adalah hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem dijaga konstan. Selanjutnya ada mekanisme yang terjadi, itu perubahan energi dalam ikatan kimia. Ketika reaksi kimia terjadi, ikatan kimia antara atom-atom dalam molekul dapat pecah atau terbentuk. Proses ini melibatkan perubahan energi yang disimpan dalam ikatan kimia. Pemecahan ikatan dapat melepaskan energi, reaksi eksotermik, sedangkan pembentukan ikatan memerlukan energi, reaksi endotermik. Dua, perubahan energi dalam bentuk energi kinetik. Selama reaksi kimia, atom dan molekul bereaksi dan bergerak. Mengubah energi kinetik mereka, pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan dapat menyebabkan perubahan energi kinetik. Yang ketiga adalah energi aktivasi yang dimana untuk memulai reaksi kimia. Energi aktivasi ini diperlukan di mana energi minimum yang diperlukan agar reaksi dapat berlangsung. Energi ini dapat diberikan dalam bentuk panas, cahaya, dan energi reaksi lainnya. Yang keempat itu adalah pemindahan panas, di mana selama reaksi kimia panas itu dapat dipindahkan antara sistem dan lingkungan di lingkungan sekitarnya. Jadi jika melepaskan panas di lingkungan akan menerima panas seperti reaksi eksotermik. Yang dimana sebaliknya jika reaksi menyerap panas dari lingkungan, reaksi tersebut adalah endotermik. Terus yang kelima adalah perubahan entalpi atau perubahan energi dalam suatu sistem kimia dapat diukur dalam bentuk perubahan entalpi atau delta H. Delta H positif menunjukkan reaksi endotermik atau energi yang diserap, sedangkan delta H negatif menunjukkan reaksi eksotermik atau energi yang dilepaskan.
Terus kombinasi dari faktor-faktor ini menentukan bagaimana energi dan panas itu diproduksi, diserap, dan dilepaskan selama reaksi kimia itu terjadi. Tujuan, salah satu tujuan dari mempelajari kaitan antara energi panas dan dalam kimia fisik adalah untuk memahami bagaimana energi diperlukan atau dilepaskan dalam reaksi kimia, serta bagaimana dapat mempengaruhi proses-proses kimia. Hal ini memungkinkan kita untuk merencanakan dan mengoptimalkan reaksi kimia, mengontrol suhu dalam proses industri, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang termodinamika dan dinamika reaksi. Dengan memahami kaitan ini, kita dapat meningkatkan efisiensi proses kimia dan merancang sistem yang lebih baik dalam berbagai bidang, mulai dari produksi energi hingga sintesis bahan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi dan panas, yaitu diantaranya sifat kimia zat, konsentrasi zat, suhu dan tekanan, katalisator, keadaan fase, serta spesies reaktor. Baiklah, di sini kami telah selesai mengimplementasikan yang dimana kami akan memberikan para mahasiswa dan mahasiswi ini untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 8 kami ini. Pertanyaan dibuka sekarang. Oke, silakan Renova. Baiklah, perkenalkan nama saya Renova Ahmadani dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok terakhir yaitu kelompok 8. Nah, tadi itu kan ada menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi energi dan panas. Di sana disebutkan bahwa yang nomor 5 itu ada katalisator dan spesies reaktan. Berdasarkan penangkapan yang saya tangkap, katalisator itu adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perubahan atau mempercepat suatunya peristiwa. Bisa nggak dijelasin apa saja jenis-jenis katalisator dan apa saja jenis-jenis spesies dari reaktan? Terima kasih. Baik, sembari menunggu jawaban, kita buka pertanyaan lagi untuk teman-teman sekali terkait dengan pertanyaan. Silakan. Oke, silakan Mufti Yul Fitri. Izin, saya Muhammad Mufti Yulian dari kelompok 6. Izin bertanya. Sebelumnya kalian sangat banyak membahas tentang energi apa sih? Energi aktivasi. Energi aktivasi itu kan energi batas yang bisa untuk melakukan suatu reaksi. Dan energi aktivasi ini kita bisa menurunkannya dengan bantuan katalisator. Sedangkan jika suatu benda bisa terbakar, itu karena energi aktivasinya sangat besar kan. Jika kita suatu benda itu tidak kita kasih energi aktivasi yang dibutuhkan, tapi kita beri katalisator, apakah benda itu bisa terbakar? Dan juga, apakah semua katalisator itu bersifat berbahaya atau tidak? Terima kasih. Oke, Renova, silakan melihat ke sini. Kami akan menjawab pertanyaan dari Renova sekarang juga. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Renova. Seperti yang dijelaskan tadi, katalis adalah suatu zat atau suatu benda yang dapat mempercepat reaksi. Nah, dari katalis ini dibagi bermacam jenis-jenisnya sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, saya akan sebutkan saja katalis homogen, katalis heterogen, katalis enzim, katalis asam, katalis logam, katalis dasar, dan fotokatalis. Mungkin untuk jenis-jenis spesies reaktan bisa dijelaskan oleh Sasi. Oke, untuk jenis-jenis spesies reaktan itu ada reaktan dalam kimia itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan perilakunya. Di antaranya itu meliputi reaktan nukleofil, molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron yang tidak dipasangkan. Terus ada reaktan elektrofil, itu molekul atau ion yang memiliki kekurangan pasangan elektron dan cenderung menarik pasangan elektron dari reaktan lain.
jawaban dari kami diterima, saudari Renova? Siap diterima. Oke, terima kasih. Siap tidak Pak? Oke, Muhammad Mudi Fitri akan menjawab pertanyaan dari Anda dan sekarang dulu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mudi mengenai apakah semua energi katalisator itu berbahaya? Jawabannya adalah Tidak semua energi dari katalisator berbahaya. Sebagian besar katalisator bekerja dengan menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia yang mempercepat laju reaksi tanpa berubah secara permanen dalam suatu proses. Namun ada beberapa jenis dari katalisator yang berpotensi berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Contohnya adalah katalisator yang sensitif terhadap kondisi sesuatu seperti suhu atau kelembaban ekstrim yang dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan atau bahkan melepaskan zat-zat yang beracun. Selain itu, katalisator tertentu yang mengandung logam berat atau zat-zat yang beracun juga bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Namun, dalam kondisi yang normal, penggunaan dan penanganan yang tepat, katalisator umumnya tidak berbahaya dan merupakan bagian penting dari banyak proses industri dalam kimia. Penting untuk mengikuti prosedur keselamatan agar energi katalisator tersebut tidak berbahaya. Oke, Mudi, apakah jawaban dari kami diterima? Izin sebelumnya untuk pertanyaan pertama bagaimana? Hah? Tentang pertanyaan tadi, kan energi aktivasi itu kan batas untuk melakukan reaksi. Jika suatu benda bisa terbakar karena energi aktivasinya sudah pas, bagaimana jika suatu benda itu terbakar di suhu rendah dan dibantu dengan katalis yang banyak, apakah itu memungkinkan terjadi suatu reaksi pembakaran jika suhunya rendah dengan dibantu katalisator? Anggap suhu rendah yang maksud itu suhu lingkungan seperti kisaran 36 derajat Celcius. Sudah. Mungkin bisa jelaskan aja inti pertanyaan itu apa? Itu pertanyaan bodoh tentang satu benda. Kan benda itu kan bisa terbakar jika energi aktivasinya itu tercapai. Jika suatu energi aktivasinya tidak tercapai dengan dibantu katalisator, apakah itu bisa terbakar? Oke, izinkan saya untuk menjawab. Jawaban dari pertanyaan Mufti tadi itu, apakah katalisator itu bisa membantu energi aktivasi itu? Oh, itu emang benar. Tapi yang lebih saya ingin itu tentang contoh yang saya maksud, ya suatu benda terbakar itu dengan dibantu katalisator dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, apakah bisa terbakar? Baik, Mufti, di sini saya mencoba menjawab. Jika suatu benda itu terbakar pada suhu rendah, reaksi kimia itu tidak bisa berubah secara mendasar. Terus, namun suhu dapat mempengaruhi kecepatan reaksi, termasuk reaksi pembakaran itu sendiri. Nah, terus Mudi, itu tergantung bendanya yang tergantung bendanya dan Salah satu faktor yang mempengaruhi juga itu katalisator tadi. Nah, katalis ini bisa membantu mempercepat proses tadi dengan katalis ini terbagi menjadi fungsi. Sudah. Tanya lagi. Oke. Sudah, apakah menjawab pertanyaan? Oke, Mudi, silakan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad pertama izin menambahkan dari pertanyaan dari Mufti. Kalau Mufti kan tadi bilang terbakar, berarti adanya pertambahan panas pada sistem. Nah, kalau misalnya kita sistemnya itu kita kurangi suhunya, berarti kita kurangi panasnya. Apakah bagaimana energi aktivasi akan tercapai dan jawabnya itu bagaimana energi aktivasi akan tercapai dan katalisator apa yang berperan? Bukan digoreng, dioven. Kok digoreng itu? Tapi kayaknya berminyak kali. Bukan minyak. Berapa itu? 30.000. Hah? Allah, 30.000. Izin menjawab. Besar. 3 mangkok. Jadi jika sistem itu dikurangi panasnya tuh energi aktivasi itu untuk mencapai kecepatan reaksinya itu diperlukan juga akan berkurang, namun katalisator itu masih dapat mempercepat reaksi dengan mengurangi hambatan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Katalisator yang membantu mencapai energi aktivasi itu menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Jadi sehingga molekul reaktan dapat berinteraksi dan bereaksi dengan lebih mudah. Sebagai contoh tuh reaksi pembakaran hidrokarbon. Katalisator seperti platinum atau rhodium yang dapat digunakan untuk meningkatkan laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk pembakaran. Kalau misalnya kita kurangi suhunya kan, kurangi panas, misalnya kalau misalnya didinginkan nggak kebakaran. Nah, ini kan dari konsep tadi itu kita tahu energi aktivasi itu adalah suatu energi yang diperlukan untuk memulai atau memicu suatu reaksi kimia. Nah, tadi kan ada kaitan dengan katalisator. Nah, katalisator inilah yang mempercepat laju reaksi kimia. Meskipun bisa dibilang kita mengurangi suhunya, katalisator ini tetap berperan untuk membantu reaksi tersebut. Nah, katalisator yang berperan itu bisa disebut katalisator homogen. Itu jenisnya. Hah? Bagaimana Davi Nabian Eldi? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Cukupkah? Ada lagi nggak yang ingin bertanya kepada kelompok? Cinta Tuhan Oke, lanjut Yapi, silakan. Di sini kalian ada memasuki mengenai hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika. Nah, apa sih hubungan antara hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika? Jatuh nanti. Oke, Yapi, kami akan menjawab pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawabnya. Seperti yang ada di PPT itu di hukum termodinamika di akhir itu disebutkan bahwa bacanya salah satunya adalah hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem dijaga konstan. Nah, hubungannya itu sama dengan bunyi hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya saja berubah bentuk. Nah, dalam artian ini jumlah itu tetap konstan sesuai dengan hukum termodinamika. Apakah menjawab saudara Yapi? Jawab. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, kasih cari dulu Rizky. Silakan. Izin bertanya teman-teman saya. Dalam slide faktor yang mempengaruhi energi dan panas, di situ di nomor 2 ada konsentrasi zat. Bagaimana konsentrasi zat itu dapat mempengaruhi energi dalam energi dan panas? Yang mana kita ketahui kalau konsentrasi itu tuh adalah zat yang terlarut dan juga per zat pelarutnya. Apakah zat terlarut yang mempengaruhi ataukah zat yang
Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa.